Baik, selanjutnya ada faedah yang perlu kita sampaikan di sini. Mungkin di antara antum semua masih bertanya-tanya tentang perbedaan dari nakiroh ghairu maksudah dan nakiroh maksudah. Ya, tidak apa-apa. Kita akan sedikit jelaskan tentang faedah di sini. Kita akan buatkan contoh bahwasanya nakiroh ghairu maksudah dan nakiroh maksudah dapat terlihat dengan jelas perbedaannya dengan memperhatikan kasus-kasus berikut ini. Ya, kita perhatikan kasus-kasus berikut ini agar kita dapat memahami dengan baik dan benar perbedaan antara nakiroh ghairu maksudah dan nakiroh maksudah. Kita lihat kasus yang pertama. Kita perhatikan kasus yang pertama. Di sini ada orang yang tercebur di sungai, padahal ia tidak bisa berenang. Ia minta tolong kepada orang yang mungkin berada di sekitarnya untuk dapat menolongnya. Di sini ia tidak peduli siapa yang akan menolongnya. Yang jelas ia minta tolong dan berteriak, barangkali ada orang yang mendengar dan mau menolongnya. Jadi intinya dia itu mau minta tolong pada orang laki-laki, tapi terserah orang lakinya itu siapa. Yang penting dia berteriak, pengen minta tolong pada orang lelaki yang mungkin mendengar ucapannya. Maka orang ini dalam panggilannya menggunakan bentuk nakiroh ghairu maksudah karena yang dia maksudkan itu belum tertuju orangnya. Ya, sebagai contoh misalnya kita gunakan kalimat tersebut, ya rajulan ya angkitni, ya rajulan angkitni, wahai orang lelaki selamatkanlah aku. Ya, intinya siapapun lelaki yang mungkin mendengar suaranya itu dimintai tolong oleh orang yang kecebur di sungai ini. Ya, ini kasus yang pertama, ya, di mana kita menggunakan nakiroh ghairu maksudah. Kemudian kita melihat kasus yang kedua. Di sini ada orang berkebangsaan Saudi Arabia datang ke Indonesia. Setelah turun dari pesawat, ia segera hendak membawa barang-barang bawaannya. Ya, mengingat barang bawaannya cukup banyak, ia menoleh ke sebelah kanan dan meminta kepada seorang lelaki yang berada di sampingnya untuk dapat membantunya. Ya, ia belum begitu kenal siapa orang yang di sampingnya itu. Namun ia menginginkan orang di sampingnya lah yang akan membantunya. Jadi dia juga nggak kenal orang pendatang dari Saudi, tapi dia pengen mendapat bantuan dari orang yang berada di sampingnya, tapi dia memang belum kenal, ya, dia belum kenal, tapi yang dia maksud itu paham, ya, tertuju bahwasanya orang di sampingnya itulah yang akan dia mintai bantuan, ya. Maka orang Saudi ini dalam panggilannya menggunakan bentuk nakiroh maksudah. Artinya apa? Ya, orangnya sudah tertuju, sehingga kalimatnya adalah ya rajulu sa'idni, wahai orang laki-laki bantulah aku, ya. Sehingga bentuknya adalah nakiroh maksudah yang dia adalah mabni, ya, mabni dengan tanda rofa. Ya, kalau dalam contoh ini maka dia ditandai dengan dhammah. Dia ditandai dengan apa? Dengan dhammah. Nah, mungkin itu mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan tentang munada.